Halo kaum pemula, kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan hari ini gue bakal membahas bursa Binance. Ya mungkin untuk informasi sekarang ini gue lanjutkan dari video gue sebelumnya yang telah membahas dari bursa Binance. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do you own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Dimana sekarang ini gue buka di Exchange Binance dan untuk kondisi market masih ada yang hijau, ada juga yang merah. Ya mungkin untuk beberapa altcoin yang sekarang mengalami penurunan itu karena memang masih menunggu ya hasil dari meeting keputusan dari The Fed. Kira-kira kenaikan suku bunga yang akan dinaikkan oleh The Fed itu berapa basis point. Namun untuk gua sendiri ya melihat dari sisi pelambatan dari kenaikan suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed, kemungkinan kenaikan suku bunga ini akan ditingkatkan atau akan diumumkan ya sekitaran 50 basis point. Karena memang dari The Fed juga memiliki rencana untuk masa depan. Tetapi sekarang ini gue tidak bakal membahas mengenai kenaikan suku bunga ataupun membahas The Fed, tetapi yang bakalan gue bahas sekarang ini mengenai bursa Binance dan juga CEO dari Binance yaitu Changpeng Zhao. Dan untuk dari koin BNB-nya sendiri per hari ini pun dia mengalami penurunan 2,58%. Dan sekarang kita cek dulu dalam sebuah chart dari koin BNB. Nah, untuk kondisi chart dari koin BNB ini kalian bisa melihat penurunannya ya dari kisaran harga 398 US dollar ini langsung dibanting ke harga 249 gitu. Dan sempat naik juga lalu tidak lama kemudian ini langsung dibanting lagi bahkan sempat ke harga 255 ya ini di low-nya, namun ternyata sekarang ini ada sedikit kenaikan lagi dan harganya sudah di kepala 272 US dollar. Nah, kira-kira ada informasi apa nih mengenai bursa Binance dan juga CEO-nya yaitu Changpeng Zhao. Jadi buat teman-teman juga di video gue sebelumnya yang kemarin banyak sekali yang telah menuliskan dalam sebuah komentar ya atau menuangkan beberapa opininya pribadi. Dan ternyata beberapa orang-orang yang telah menuliskan dalam sebuah komentar itu pendapatnya positif juga ya mengenai bursa Binance. Kayaknya ini bursa Binance itu memang benar-benar di food aja gitu. Karena dari beberapa sisi juga ya kita bisa menemukan ya beberapa contoh dan sebelumnya juga sudah ada pernyataan langsung dari si SBF ya. Jadi SBF ini akan menyerang beberapa timnya. Walaupun dia tidak bisa menyerang dari Sejet sendiri, tapi yang bakalan dia bantai, yang bakalan dia serang itu adalah dari tim-tim yang berada di dalam perusahaan Binance. Nah, jadi sekarang pun ada beberapa informasi nih menurutku ini bagus juga ya untuk gua sampaikan buat teman-teman semua. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, sekarang gue masuk di akun Twitter resminya dari CEO Binance yaitu Changpeng Zhao ya. Di sini juga dia telah menyematkan atau ngepin nih sekitar postingan tanggal 16 Maret tahun 2019 atau sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi dia itu telah mengucapkan terima kasih kepada 300.000 follower saya yang telah mendukung ya. Kurang lebih seperti itu isinya. Dan di sini untuk yang terbaru sekitar ada 57 menit yang lalu ya. Nothing's changed. Thank you for your support. Jadi dia mengucapkan terima kasih juga kepada orang-orang yang tetap mendukung beliau ya, yang tetap mendukung terhadap bursa Binance dan juga Changpeng Zhao. Dan di sini juga ada sekitaran 3 jam yang lalu, jadi ada sebuah sesi AMA ya. Jadi ada sesi tanya jawab dan di sini kurang lebih itu pernyataan yang telah diungkapkan oleh Changpeng Zhao. Jadi Sajet ini sebenarnya udah tahu ya siapa yang sedang menyerang terhadap bursa Binance dan juga dirinya sendiri gitu. Jadi di sini bukan juga dari Sajet ini seujon karena memang dia ya dia udah tahu lah siapa orangnya gitu yang mencoba untuk ngetek gitu atau menyerang dari bursa Binance dan juga Changpeng Zhao adalah SBF. Jadi dalam sebuah sesi AMA ini ya kurang lebihnya itu atau poin intinya lah yang dinyatakan oleh Changpeng Zhao sendiri. Jadi di sini kemungkinan ada beberapa influencer atau ada beberapa orang besar yang telah disewa gitu untuk nyerang dari bursa Binance dan menyebarkan berita-berita hoax atau berita-berita negatif terhadap bursa Binance. Karena mungkin beberapa influencer atau beberapa orang besar ini dibayar gitu ya oleh salah seorang. Ya di sini kita tidak bisa langsung menyebutkan orangnya gitu ya tanpa bukti, tetapi ya Sejat sendiri yakin lah siapa sih orangnya kalau memang bukan dia gitu dan sekarang pun dia sudah dipenjara gitu. Cuman entah ya apakah dipenjara atau tidak nih orangnya gitu karena kemarin juga kan dia masih dalam penyelidikan tahap hukum gitu. Apakah dia dipenjara atau tidak? Namun beberapa informasi yang beredar bahwa si mantan CEO dari Bursa FTX itu sekarang telah dipenjara katanya ya.
Ya jadi kurang lebih Sejat udah tahu lah siapa orangnya yang telah menyerang dari si Sejat sendiri, dan kemungkinan orang-orang yang telah menyebarkan berita-berita negatif itu ya kemungkinan beliau dibayar. Intinya si Sejat ini udah tahu gitu siapa sih yang sekarang ini telah menyebarkan berita hoax ya, berita negatif terhadap bursa Binance dan juga yang menyerang Binance. Dan buat teman-teman juga silakan kalian masuk ini putaran rekamannya, jadi kalian playback lagi nih hasil dari sesi amai yang telah diselenggarakan oleh Sejat dan beberapa orang di dalamnya, supaya kalian juga mengetahui gitu informasi-informasi terbaru mengenai bursa Binance. Dan di sini pun ada dari media thecryptobasic.com. Jadi di sini Sajat juga terlihat santai banget gitu ya, walaupun ada penyerangan terhadap dirinya dan juga bursanya gitu atau exchange-nya ya. Jadi di sini untuk Sajat sendiri segalanya telah stabil. CryptoQuant mengatakan tidak ada aktivitas on-chain yang teduh dari Binance. Nah, bahkan di sini dengan adanya beberapa informasi negatif yang telah menimpa ya terhadap bursa Binance, jadi di sini pun salah satu CEO dari CryptoQuant dia pun turun tangan gitu ya. Mungkin dia menyelam ke dalam bursa Binance, dia ingin tahu gitu. Kira-kira dengan beberapa media, beberapa berita yang sekarang beredar mengenai bursa Binance yang katanya tidak sebanding gitu ya, 1:1 antara dana nasabah atau dana customer atau dana penggunanya dengan dana yang dimiliki oleh bursa Binance. Namun ternyata dari CryptoQuant sendiri telah menyelam ke dalam bursa Binance dan dia pun telah menyatakan loh nggak ada apa-apa kok gitu ya di bursa Binance, semuanya aman-aman aja, semua stabil-stabil aja gitu. Tapi kenapa dari beberapa berita sekarang ini memberitakan bahwa bursa Binance ini harus mendapatkan tuntutan hukum gitu ataupun bahkan tuntutan pidana. Dan yang gak gua habis pikir itu ya, sementara dari si Binance ini dilakukan sebuah audit publik itu oleh salah satu perusahaan terbesar nomor 11 di dunia, yaitu audit Mazars ya. Jadi Mazars juga dia pun telah mengaudit dari bursa crypto.com. Untuk crypto.com sendiri dari Mazars telah menyatakan gitu ya atau mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa crypto.com ini aman-aman saja. Tetapi kenapa untuk dari si bursa Binance ini dinyatakan dananya itu tidak 1:1 gitu ya. Jadinya kan beberapa user juga mengalami kepanikan dengan adanya sebuah hasil audit dari Mazars tersebut yang telah menyatakan seperti demikian. Apakah dari Mazars sendiri ini dibayar gitu? Kalau untuk dibayar gua rasa nggak mungkin ya. Karena sekelas Mazars ini adalah salah satu audit terbesar nomor 11 di dunia, nggak mungkin juga dibayar, tetapi ya nggak tahu juga di balik semua itu apakah dibayar oleh si SBF atau oleh beberapa pihak lain yang sekarang ini tidak suka terhadap bursa Binance ya, itu bisa saja terjadi. Atau mungkin dari Mazar sendiri pun ya mungkin keliru dalam segi penghitungan ya, dengan dana nasabah atau customer dengan juga dana cadangan yang berada di bursa Binance. Dan di sini Kyungju yakin aktivitas on-chain Binance terlihat normal untuk saat ini, meskipun Sajid mengatakan semuanya telah stabil. Nah, jadi dari Kyungju ya salah satu CEO dari CryptoQuant dia juga telah meyakini gitu ya bahwa Binance ini ya terlihat normal gitu seperti biasanya, walaupun sekarang beritanya ini banyak sekali berita-berita negatif yang sedang menyerang bursa Binance. Dan untuk dalam sebuah tweet kemarin, kepala dari CryptoQuant yaitu Kyungju menegaskan bahwa dia tidak dapat melihat aktivitas on-chain yang mengkhawatirkan dari Binance yang dapat menunjukkan bahwa pertukaran sedang dalam masalah. Nah, jadi udah dijelaskan juga oleh salah satu CEO dari CryptoQuant yaitu Kyungju ya, bahwa di sini dia tidak bisa melihat gitu atau tidak dapat melihat adanya sebuah aktivitas on-chain yang bisa menunjukkan atau mungkin bisa mengkhawatirkan dari beberapa user yang menggunakan dari bursa Binance bahwa pertukaran sekarang ini sedang dalam masalah. Jadi di saat adanya sebuah masalah yang menimpa dari bursa Binance, CryptoQuant juga ya atau CEO-nya yaitu Kyungju, dia tidak melihat apapun gitu ya yang sekarang ini beritanya itu sedang beredar gitu menyerang terhadap bursa Binance. Tapi untuk Kyungju sendiri dia sudah menyelam ke dalamnya ternyata tidak ada masalah sebetulnya gitu. Jadi kan ini memang benar-benar ada oknum yang sedang menyerang atau mungkin disuruh dibayar ya pokoknya kayak gitu ya. Dan di sini menurut analis, sementara bursa melihat cadangan Bitcoin turun sebesar 8% dalam 48 jam. Cadangan yang sama tumbuh sebesar 24% pada bulan November selama menjalankan Bank FTX. Selain itu, Kyungju menyiratkan bahwa cadangan stablecoin Binance tampak lebih organik daripada FTX yang turun 93% pada hari-hari menjelang bank run. Nah, jadi di sini pun menurut analisis ya. Sementara dari bursa Binance juga ya dia telah melihat dana cadangannya itu sempat turun ya. Ya khususnya untuk dana cadangan yang tersimpan di Bitcoin. Kurang lebih itu turun sekitar 8%, sekitar 2 harian ya atau 48 jam, dan cadangan itu yang sebelumnya pernah tumbuh juga sebesar 24% pada bulan November ya selama dia juga menjalankan Bank FTX. Namun selain itu ya Kyungju di sini menyiratkan bahwa cadangan stablecoin bursa Binance ini tumbuh secara organik. Jadi organik itu alami, tidak dibuat-buat ya. Karena memang dananya itu tumbuh secara organik, berbeda dengan FTX. Jadi di sini Kyungju juga membandingkan antara bursa FTX dengan bursa Binance gitu. Untuk Binance ini bisa dinyatakan atau bisa disiratkan juga oleh Kyungju bahwa dana cadangan
dari bursa Binance ini ya khususnya untuk stablecoin itu tumbuh secara organik, berbeda dengan bursa FTX yang malah turun sekitar 93% pada hari-hari menjelang bank run. Ya jadi udah jelas banget loh untuk bursa Binance ini sebenarnya nggak ada masalah, dan buat teman-teman juga ya intinya tetap dipertimbangkan juga. Untuk gua pribadi gua masih menggunakan untuk bursa Binance ya. Sekarang kita logikanya begini, ketika memang dari Binance ini bisa hancur, bagaimana dengan kripto di masa depan ya? Sementara untuk bursa Binance ini adalah salah satu bursa terbesar di dunia. Dari bursa FTX mengalami kehancuran aja itu imbasnya, impactnya itu kemana-mana ya. Apalagi sekelas bursa nomor satu di dunia, secara volume trading dalam kurun waktu 1 hari mengalami kehancuran. Wah ini nggak bisa terbayangkan. Ini kemungkinan hancur leburnya itu lebih parah dari yang sudah-sudah ya. Seperti kehancurannya yang pertama itu dari Cointera Luna, lalu juga dari beberapa perusahaan venture capital seperti Celsius gitu ya, Aya Voyager, ada juga yang kemarin-kemarin Genesis gitu ya. Apalagi untuk bursa FTX gitu ya, ini juga sama lah. Tetapi ini akan lebih dahsyatnya lagi ketika bursa Binance memang tidak bisa berdiri kokoh dan ternyata malah lemah, hancur, ini akan lebih parah. Namun ternyata dari Sejet juga bisa meyakinkan dan banyak juga orang-orang yang telah mendukung kepada Seng Pengjiao. Jadi dari beberapa orang juga yang telah mendukung bahwa ya itu memang dari orang yang tidak menyukai saja terhadap bursa Binance sehingga sekarang melakukan sebuah penyerangan dan menyebarkan beberapa berita negatif. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.